Kalau pinter itu ada sekolahnya. Iya. Ya, bisa di mana aja lah, mau ambil S2, S3, pinter ya. Kejujuran nggak ada sekolahnya, Pak. Jadi kejujuran itu adanya dari keluarga. Dari keluarga. Jadi pendidikan keluarga. Masa kecil, remaja, dewasa itulah sekolah kejujuran. Wah, sangat-sangat menarik, Pak. Mungkin ini agak di luar dari buku Pak Kiki ya. Menurut Pak Kiki ini problem leadership terbesar kita di Indonesia, terutama di sektor perbankannya itu apa sih, Pak? Problem leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KPPI, jumpa lagi di podcast kita, di podcast untuk finansial, bisnis, dan ekonomi. Dan seperti biasa, kita selalu berusaha menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Dan sekarang, alhamdulillah kita mendapatkan tamu spesial nih, Pak Kemal Ranadireksa. Jadi tapi tadi saya sebelum kita rekaman sudah minta izin, Pak, boleh nggak panggil Pak Kiki? Karena beliau akrabnya dipanggil Pak Kiki. Nama gaul. Nama kecil dan nama gaul. Pak Kiki mention pengalaman beliau di Palembang ya, waktu Bank Mandiri berdiri pertama kali tahun 99 ya kan, Pak? 99. Pak. Juli 99. Pak Kiki kan masuk Bank Legacy ya di BDN, kemudian dapat penugasan di Palembang. Nah, sebenarnya dalam cerita ini beliau bilang beliau berkesempatan untuk mendapatkan jatah dalam tanda kutip di kota-kota yang lebih dekat dengan Jakarta, bahkan Jakarta sendiri gitu. Tapi beliau tidak memanfaatkannya. Beliau sebenarnya di buku ini cerita beliau bisa aja matur atau bilang ke Pak Pomo waktu itu ya, Pak, yang mengatur penempatan ya. Betul, karena dia bos saya langsung kan. Iya. Tapi beliau memilih untuk tidak menggunakan jalur itu, beliau menyerahkan semua, udah akhirnya dapat Palembang gitu. Nah di Palembang itu kan justru jadi kawah canda di mukanya Pak Kiki di sana ya, karena memang sulit Pak atau gimana Pak? Itu pun kemudian saya baru tahu ya, karena waktu saya datang kan tidak punya pretensi apa-apa, tidak punya persepsi apa-apa. Penugasan ya kita terima ya, bahwa ini penugasan ya kita harus jalankan itu sebaik-baiknya. Ya kan, kita harus buktikan kepada yang memberi tugas atau kepada organisasi bahwa kita bisa dan mampu melaksanakan tugas apapun juga. Nah, jadi konon banyak cerita bahwa Palembang itu sebagai tadi dikatakan Pak Syarif sebagai kawah candra di muka bagi siapapun juga, pejabat, tidak hanya di perbankan aja loh Pak. Itu di berbagai institusi itu sama lebih kurang. Katanya ada guna-guna kan? Ya, jadi gangguan non teknis itu banyak. Ya mungkin quote unquote non teknis itu banyak. Dan banyak juga yang jatuh atau gagal karena larut lah mungkin di dalam masalah non teknis itu ya. Iya, jadi itu saya baru memahami. Makanya banyak orang menolak sebetulnya untuk kerja di sana. Saya sih terima aja ya. Waktu awal karena Pak Kiki sendiri nggak tahu ya, jadi santai-santai aja, nggak tahu ada isu itu. Dan saya selalu berpikir positif gitu. Jadi apapun kalau kita mau, apapun bisa kita lakukan. Ya, saya tulis itu if there is a will, there is a way gitu. Itu salah satu dari istilahnya kiat kepemimpinan dari Pak Kiki. Tapi nanti kita bahas itu soal itu. Kita masih mendalami cerita-cerita yang unik nih di Pak Kiki ya. Pada saat itu 3 tahun ya Pak ya di 3 Palembang, tahun 9 bulan 3 di tahun. Palembang. Nah, ada cerita juga menarik pada saat beliau karena beliau ditulis di buku ini bahwa sebagai bank baru, Bank Mandiri waktu itu bank baru, mereka harus mempererat hubungan dengan BI. Waktu itu beliau dapat undangan untuk ada acara di BI bersama BI ya. Bersama dengan itu juga ada undangan dari kantor pusat pertemuan pemimpin wilayah, rapat kerja pertama kali pemimpin wilayah. Dan beliau memilih untuk memenuhi undangan BI, bukan memenuhi undangan dari kantor pusat waktu itu ya Pak ya awalnya. Nah itu gimana ceritanya Pak? Karena ujung-ujungnya akhirnya ke rapat juga akhirnya, bukan ke BI, acara BI Pak. Itu kembali ke masalah ketidaktahuan saya ya sebagai pemimpin wilayah yang baru, masalah prioritas lah. Ya masalah prioritas, karena juga prioritas ini juga saya juga melihat dua hal yang penting. Kita sebagai orang baru, sebagai bank baru di wilayah itu, kita juga harus
sedang merintis kedekatan dengan Bank Indonesia supaya bisa diterima dengan baik, ya. Di lain pihak di waktu yang bersamaan itu juga ada namanya rapat kerja pertama kali dari Bank Mandiri di mana semua wilayah harus hadir di situ ya. Pemimpinnya harus hadir. Saya waktu itu sudah konsultasi juga tapi tidak dengan bos saya langsung. Dalam hal ini Pak Pomo ya. Saya dengan yang lain-lain seperti Pak Agam gitu. Saya tanya dengan direksi. Dulu bukan direksi namanya SEVP lah yang lain. Oh boleh, silakan aja. Jadi saya juga kurang menyadari bahwa kalau bertanya itu harus ke Pak Pomo aja gitu loh. Itu yang saya nggak tahu. Dan jadi, dilalah Pak Pomo yang menjadi koordinator, koordinator ya. dari kita. Jadi ya itu kembali masalah saya kurang aware atau juga kurang tahu. Tapi esensi daripada kenapa saya ikut yang di BI karena memang kita kan harus bank baru, harus menjalin kedekatan, apalagi Bank Mandiri sebagai bank terbesar di negeri ini, ya kan? Jadi langkahnya harus langkah kanan bener gitu, jangan langkah kiri. Tapi ya kemudian di tengah jalan saya menyadari, saya bilang sama kepala BI, Pak, aduh mohon maaf sekali saya harus hadir di rapat kerja karena sebelumnya kan saya kirim marketing manager saya ke sana untuk hadir di sana. Wah ya udah yang jadi koordinator naik pitam kan. Jadi saya juga menyadari, saya minta maaf dan saya belajar juga dari pengalaman Karena itu. Pak Robi juga sempat nanyain waktu itu kalau nggak salah ya. Pak Robi Johan waktu itu kan menjadi direktur Dia di rootnya. Ya. Bukan nggak nanyain, tapi beliau lebih ya ingin semuanya hadir lah. Pertama kali semua kan tatap muka, kemudian rapat bersama. Dan Pak Pomo nggak enak kalau karena beliau yang koordinator. Loh kok ini kok anak buah langsung dalam tanda kutip kok malah nggak datang. Jadi gitu. saya juga ditelepon mengerti, langsung ya Pak? Iya ditelepon. Jadi saya memahami sekali posisinya Pak Pomo. Jadi saya langsung switch ya. Dalam penerbangan saya mau ke Jogja waktu itu, saya bilang saya minta izin, saya sampai Jakarta saja, nggak menemani. Ya. Oh waktu itu acara BI di Jogja? Di Jogja. Oh, jadi iya. saya harus hadir. Jadi tadinya Palembang mau ke Jogja, akhirnya Palembang ke Cengkareng ya? Cengkareng. Saya pulang ke rumah sebentar, ganti pakaian, dan saya hadir di rapat kerja itu. Jadi siang baru muncul. Tapi itu menjadi pelajaran sekali buat saya ya. Semua mempunyai makna lah, ya kan? Kita diberikan pelajaran-pelajaran yang itu bekal juga untuk kita ngasih tahu kepada anak buah ya. Bagaimana menempatkan prioritas, bagaimana kita menghargai hierarki yang diberikan oleh organisasi kepada kita. Gitu. Oh iya, ada juga kisah unik Pak di sini disebutkan bahwa waktu masih di BDN tuh Bapak kantornya di warna bukan yang di Gedung Kehutanan ya. Kan sempat Bapak salah duduk ruangan tuh Pak. Maksudnya ruangan apa tuh? Pemimpin cabang. Tapi ya. Bapak kan waktu itu belum pemimpin cabang tapi saya wakil. Duduknya di situ gitu. Jadi ceritanya begini. Jadi itu kalau dilihat secara kasat mata seolah-olah saya ini songong ataupun apa namanya ya pengen menunjukkan ataupun tapi sebetulnya pada zaman saya duduk di situ, saya juga sering menjadi pejabat sementara kepala cabang. Beberapa kali lah. Di Cilegon, ada di Cilandak, Commercial Estate, dan sebagainya. Untuk seminggu, 2 minggu, kalau kepala cabangnya cuti, saya yang menggantikan. Jadi sementara PJS ya Pak ya? PJS ya. Jadi kan kalau sebagai pejabat kepala cabang, ya duduknya kan di ruang kepala cabang kan. Menggunakan fasilitas semua kepala cabang. Ya supir, ya mobil, ya segala macam lah. Jadi saya waktu di cabang sendiri BDN Manggalawana Bakti itu sebagai cabang nomor 2 di Indonesia waktu itu, yang terbesar dan yang terbaik lah. Jadi saya kepala cabang saya menjadi PJS di wilayah Bandung waktu itu berapa lama lah, hampir sebulan lebih. Nah, saya mendapat mandat untuk menjadi PJS kepala cabang di Kehutanan Manggalawana Bakti. Waktu itu kepala cabang sendiri cuti atau enggak, ditugaskan ke Bandung. Oh, yang tadi itu. Jadi pemimpin wilayah di sana. Ya, jadi saya yang menjabat sebagai kepala cabang. Ya saya enggak ngerti karena kebiasaan yang di luar lagi gitu. Kita duduk di ruang kepala cabang, ya saya juga duduk di situ. Dan ya
bukan lucu aja, gilanya juga. Anak-anak buah ini nggak ada yang ngingetin ya, jangan atau dipikirnya saya semau saya sendiri. Saya bilang, aduh, karena saat kepala cabang saya datang, entah waktu itu pas kebetulan ke Jakarta, kepala cabang yang baru berarti. Kepala cabang yang jadi pemimpin wilayah itu balik lagi ke sini, sementara kemudian tahu kalau saya duduk di situ mungkin ada yang sekretaris cerita dan sebagainya gitu ya. Ya akhirnya saya ya sedikit ditegur ataupun diajak bicara lah. Wah, jangan duduk di tempat saya, katanya. Duduk aja di tempat sendiri. Aduh, maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Karena saya biasa kalau ke cabang-cabang saya sebagai PJS, saya kan duduknya di ruang kepala cabang. Kenapa saya begitu juga? Karena itu cabang besar, banyak nasabah besar, dan termasuk Menteri Kehutanan waktu itu, Irjen Kehutanan segala macam. Itu ya saya terimanya di ruang kepala cabang, gitu. Bukan di ruang kerja saya yang relatively kecil ya. Jadi ya saya juga ingin menghargai sebetulnya klien yang besar-besar itu untuk diterima di situ. Yang mungkin yang salah saya duduk di kursinya bos saya itu yang mungkin yang. Tapi sepertinya itu seperti jalan untuk menunjukkan Bapak untuk jadi kepala cabang kemudian gitu ya Pak. Jadi pemimpin wilayah ya itu. Jadi saya juga kembali kilas balik. Oh, barangkali Tuhan itu menunjukkan sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Oh, barangkali itu stepping stone-nya begitu gitu ya. Ada cerita-cerita yang lucu, yang kadang-kadang kelihatannya songong, tapi itu semua membawa ke arah sana. Saya itu yakin banget ya. Makanya saya connectedness dengan yang Maha Pencipta itu, aduh itu. Dan selalu mengingat, selalu setiap saat, tidak hanya soal saya, tapi ya anytime lah kita ingat. Dan kita juga mengingat dia kan tidak dalam harus Al-Fatihah atau baca surat-surat. Kita bicara seperti ke Pak Syarif itu, ya Allah itu kita dengan bahasa kita sendiri. Dan kita mengingatnya walaupun dengan cara seperti ini kan. Iya, berterima kasih. Dan banyak hal yang ya orang menganggapnya kan kalau dengan Tuhan harus tahajud dan sebagainya. Itu saya percaya sekali bahwa dengan kesadaran kita setiap saat bicara apapun juga pasti Allah mengerti. Dan Sobat LPP sekalian, next stepping stone-nya Pak Kiki ini kemudian setelah beliau di Palembang, kemudian dipercaya di Bandung, kemudian BNI, ya di BNI. Nah itu ada cerita tersendiri tuh waktu beliau dipanggil ke BNI. Kalau nggak salah waktu itu lagi sedang ada kasus yang 1,7 triliun itu Pak ya? Iya, nah, betul. Gimana tuh Pak pada saat, kalau nggak salah sih Pak Kiki awalnya bercanda ya, dibecandain sama temennya, lu bakal jadi direktur lo di Mandiri waktu itu. Di Mandiri itu ya. Di Mandiri. Jadi waktu itu masih di luar negeri ya Pak ya. Waktu pulang sama Pak siapa waktu itu ya? Ya itu waktu ke BNI itu yang di luar negeri. Tapi waktu digosipkan untuk calon kandidat dari direktur di Bank Mandiri itu saya masih jadi pemimpin wilayah di Bandung. Itu ada semacam rapat RUPS atau kalau nggak salah itu sudah tersiar kabar. Saya salah satu kandidat bersama-sama dengan Pak Zulkifli. Zulkifli Zaini itu kan teman sama-sama saya satu LPPI ya. Oh, satu LPPI sama-sama itu. Nah, kita dari Bank Mandiri 2 itu. Oke. Gitu. Jadi emang bener kalau sekolah SSB Bank itu ya arahnya ke sana lah ya. Nah, itu memang harus SSB dulu ya. Masuk SSB dulu baru jadi direksi. Jadi waktu itu gosipnya begitu. Jadi pada akhirnya Pak Zulkifli duluan. Terus terang aja ya, saya melihat kembali bahwa perjalanan hidup itu juga banyak ditentukan oleh bagaimana kita bergaul dan berteman ya. Jadi saya merasakan betul bahwa kemanapun kita pergi, teman itu penting sekali. Jadi kita berteman itu penting sekali ya. Kenal orang juga penting sekali. Ataupun dikenal oleh orang itu juga penting sekali. Karena kalau nggak begitu, kita nggak bisa kepilih gitu. Jadi kalau istilahnya nepotism koneksi itu, ya satu hal yang sangat wajar sekali. Ya karena berkaitan dengan kenal kita dengan kenal. Jadi ya kalau boleh saya katakan kita dibawakan Menek BUMN ya. Ya waktu itu menterinya Menek BUMN yang saya kenal juga. Teman adik saya dan teman saya main juga gitu ya. Waktu itu Pak Laks. ITB, Pak Laks ya.
di ITB. Jadi beliau dengan kejadian BNI 1,7 triliun, beliau sebagai menteri, beliau ingin mencari orang yang beliau kenal Iya. Di perbankan pada saat itu. Ketemu 3 orang yang sudah rankingnya tinggi, ada di Bank Mandiri semua. Kebetulan dari ITB semua. 3 saya, Pak Cahyana Cakrawinata, sama Pak Bin Subiantoro. Nah, itu 2 itu ada di kelas saya. Sama-sama dari teknik industri semua. Makanya itu juga aneh juga itu ya. Masuk ke BNI semua lagi. Waduh, saya bilang luar biasa. Khusus nanti harus ada buku khusus tuh BNI merekrut banyak teknik industri. Jadi ya itu barangkali yang muncul ya pada saat Pak Menteri itu melihat, mencari tahu ya melalui networknya siapa saja yang ada di ranking-ranking yang atau dari ITB ya. Jadi aspek pertemanan itu ya kita nggak mengingkari bahwa itu sesuatu yang nature sekali ya. Karena akan lebih mudah dalam hal menegur, dalam hal mengikat, dalam hal ya memberikan kepercayaan. Nggak perlu mulai dari nol lagi ya Pak. Iya, jadi udah ngomongnya istilahnya udah gampang lah. Ya kan bisa lu gua dan bisa lu harus begini lu begini gitu kan. Kalau kita nggak kenal kan susah Pak. Kita lihat aja di era-era pemerintahan siapapun juga kan begitu ya. Jadi sangat nature banget. Yang penting kan profesional. Nah, kita kalau mendapatkan penugasan, kita tidak boleh mengecewakan. Kita tidak boleh membuat yang menugaskan itu menjadi susah. Kita justru harus membuktikan bahwa kita mendukung dia dan mensupport dia dengan kita kerja yang baik dan profesional. Nah, pada saat masuk ke BNI, pasti kan karena dari orang luar ya, ada resistensi dong awal-awal ya. Apalagi karena ada kasus 1,7 triliun itu yang dibobol oleh, ya boleh dibilang itu nepotisme juga tuh, ada kakak beradik kalau nggak salah itu. Betul, iya. betul. Itu gimana Pak? Waktu pertama kali masuk itu Pak? Kalau saya merasakan pada saat saya kerja di BNI itu, semacam saya punya perasaan bahwa saya diterjunkan dari helikopter ke atas rimba, ya, yang kita nggak tahu sekali medannya. Kita nggak tahu siapa saja ada di situ, seperti apa, bagaimana. Dan juga kita juga belum pernah tahu dalam posisi itu kan bekerja. Iya kan? Kan kalau ada latihan buat jadi direktur dulu kan kita latihan dulu kan baru gitu kan. Ada matrikulasinya. Ada matrikulasinya kan. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada sekolahnya untuk itu. Jadi diterjunkan begitu aja, wah bingung dong Pak. Nah kemudian yang Bapak katakan tadi resistance, wah luar biasa Pak. Jadi ya di mana-mana menurut saya juga alamiah banget bahwa porsinya orang dalam diambil sama orang luar kan. Tapi kan ini kan tugas pemerintah ya kan untuk memberikan terapi untuk memperbaiki ya dengan sisi sudut pandang yang berbeda dan ya kembali untuk melawan resisten itu ya itu kembali kepada keahlian kita masing-masing Pak. Jadi kebetulan saya waktu jadi penugasan pertama kali di BNI itu saya sebagai direktur SDM lagi, menangani serikat pekerja lagi. Aduh Pak, tapi saya bersyukur sekali ya. Semua tugas yang sulit yang saya alami dalam kaitan resistensi tadi, alhamdulillah saya bisa hadapi dengan baik ya berkat pertolongan kembali pertolongan itu. Jadi saya kembali Pak, ya sifat saya ngobrol dengan SP, kita rangkul, kita dengerin apa maunya. Mereka menuntut kita 100 hari kerja, nggak berhasil, Bapak harus ataupun manajemen harus pergi. Saya bilang, lu nggak bisa gitu. Ini pemerintah yang menugaskan, ya kan? Nggak bisa. Jadi terima aja. Ya sekarang kita harus kerjasama bagaimana. Ya saya mencoba memahami itu dengan ya istilahnya kan yang ngangon yang ngasuh, ya kan? Dan kita menjadikan mereka tuh teman kita, supporter kita. Jadi kita bisa duduk sama dengan mereka, sama-sama duduk di bawah. Gitu Pak. Jadi Pak itu seni banget tuh. Seni banget Pak itu. Karena gini, dari 10 direksi ya semua menyerahkan kepada saya.
Saya nggak mau tahu katanya urusan orang. Iya. Silahkan. Nah, saya serahkan sama kamu. Iya. Katanya dalam hati gue enak-enak aja yang lain gitu. Gue yang susah-susah gitu. Tapi saya merasa itu rahmat dan berkah bagi saya. Dikasih cobaan yang sulit itu dan bisa melewati itu Dalam suatu jangka waktu berapa Pak Kiki merasa itu sudah bisa dilewati, terutama yang soal resistensi itu? resistensi. Dan di tahun pertama saya udah bisa. Oke. Ya, di tahun pertama saya udah bisa. Jadi ya resistensi itu kelihatan sih dari serikat pekerja, tapi juga resistensi dari struktur yang di bawah kita. Resistensinya bukan menuntut ini dan itu. Resistensinya apa? Semua keputusan direksi yang dibuat tidak diteruskan segera. Itu resistensinya, Pak. Bahkan dipendam, disimpan segala macam. Sehingga kalau kita nggak monitor, Tidak terinfokan ke Pak Kiki waktu itu. ya direksi lah. Iya. Itu kan keputusan-keputusan rapat direksi itu harus diteruskan segera, tidak di follow up, Pak. Itu resistensinya. Itu kan sama saja menghalangi kinerja Pak Kiki pada akhirnya kan. Iya, begitu. Jadi kalau saya kan kompetensi saya kan untuk menangani SDM dan serikat pekerja pada waktu itu. Jadi waktu itu Pak Kiki bareng sama Pak Sigit ya. Pramono ya sebagai kemudian saya. yang kedua tetap yang periode kedua dengan Pak Gatot. Pak Gatot wakil dirut dulu menggantikan Pak Arwin. Saya sempat bersama-sama dengan Pak Gatot 1 tahun kalau nggak salah. Kemudian Pak Gatot jadi dirut menggantikan Pak Sigit. Ya kami yang masuknya di zaman sebelumnya ya. Jadi Pak Sigit dan Pak Arwin ya waktu itu ya. Dirutnya Pak Sigit, Pak Arwin wakilnya, kemudian Pak Arwin pindah ke Telkom kalau nggak salah. Pak Gatot masuk sebagai wakil. Kan Pak Sigit tuh istilahnya kalau kita bilang, kalau wartawannya bilang itu dokter ya, dokter bang sakit ya kalau gampang gitu ya. Dokter juga kan? Dokter juga itu. Ya, jadi sama sama saya dokter juga. Jadi pengalaman bekerja dengan Pak Sigit waktu itu seperti apa? Jadi khususnya saya dengan Pak Sigit itu juga berbagi tugas dan dia juga secara spesifik menugaskan saya. Pokoknya kalau untuk urusan dalam, ya urusan pegawai, urusan orang, ya saya serahin sepenuhnya sama Pak Kemal. Biar saya ngurus yang di luar. Iya betul Pak. Bapak yang jadi the good guy, saya yang jadi the bad guy. Nggak apa-apa gitu. Tapi itu terlontarkan seperti itu. Kita bicara. Gitu. Yang bicara berdua, bicara dengan direksi yang lain juga. Iya betul. Nggak apa-apa. Ya ini kan namanya tugas bad cup kan, gitu. Saya jadi the bad guy-nya, Bapak the good guy-nya. Nggak apa-apa, emang harus begitu. Kenapa? Karena di RUT kan tugasnya lebih banyak keluar. Ya kan? Dengan stakeholder lain. Ya dengan institusi negara dan lain banyak lah gitu. Biar saya ke dalam. Jadi memang selama saya di BNI, saya selama hampir 5 tahun itu memang lebih banyak bekerja fokus ke dalam. Ya, jadi memperbaiki sistem, memperbaiki orang, memperbaiki pemilihan orang untuk menjadi pimpinan-pimpinan, melakukan training, banyak yang saya lakukan ke dalam untuk memperkuat di dalam ini supaya jangan sampai kejadian 1,7 triliun lagi. Itu dengan yang doa tadi. Kan itu kan membentengi ya semua pegawai dengan supaya akhirnya terkait juga ya dengan strategi itu ya. Iya. Secara langsung atau tidak langsung gitu. Secara langsung tidak langsung. Iya, Sobat EPP, di sini saya mencatat ada nilai-nilai atau apa ya? Semboyan ya. Kepemimpinan dari Pak Kiki ini bahwa pemimpin itu mesti servant leadership. Jadi pemimpin yang melayani. Jadi pembantu lah. Pemimpin. Kemudian pemimpin itu harus SMOS. Senang melihat orang senang. Jangan dibalik kata Pak Kiki. Jangan senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Tapi senang melihat orang senang gitu ya. Atau susah melihat orang susah. Atau susah melihat orang susah. Itu yang positif ya. Iya. Gitu, ya. Ada sekitar 10 nilai-nilai yang Pak Kiki share di dalam bukunya ini yang saya kira sangat-sangat insightful ya untuk Sobat EPP yang mungkin menjalani karir yang kemungkinan akan menjajaki C-level kan, tapi setiap karir tuh punya sisi leadership sendiri dan ini akan sangat bermanfaat. Dari 10 kiat itu Pak Kiki, stressing atau penekanan yang paling Pak Kiki alami, yang paling ingat gitu ya dari 10 yang Pak Kiki itu ya, yang mesti di-highlight untuk membangun sisi leadership seseorang, terutama di bank itu ya. Kalau dari 10 itu mungkin saya ambil 2 aja ya. Pertama, servant leadership.
servant leadership itu sangat penting sekali untuk merubah paradigma. Ya kalau kita bicara leadership biasanya paradigmanya kan bos. Iya, bosi ya kan? ya, atasan. Bos, bosi dan harus dilayani. semua orang harus melayani Harus bos. melayani, ya. Semua orang ingin menjilat bos, katakanlah begitu kan, karena supaya ingin dekat, dikenal dan sebagainya. Ya, tapi saya tuh nggak suka dengan culture itu. Ya mungkin karena juga saya dibesarkan di lingkungan-lingkungan yang tidak feodal gitu ya. Jadi saya dengan penuh kesadaran bahwa saya itu adalah seseorang, terlepas dia pemimpin atau bukan, adalah orang yang harus mempunyai jiwa yang melayani. Melayani siapa saja. Ya kalau di perusahaan sebagai pemimpin wilayah atau sebagai direktur, ya kita harus melayani sesama teman direksi, bahkan komisaris, ya ke bawah apalagi. Oh, ke kiri kanan, ke atas ya, dan ke bawah. Itu kita harus melayani. Ya melayani tentu dengan permintaan macam-macam ya. Tapi tanpa diminta, kita harus bisa memberikan pelayanan ya, atau melayani dengan cara memberikan perhatian. Memberikan perhatian, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan apresiasi kepada yang di bawah kita. Dan kita caranya ya dengan ngobrol tadi kita bisa hanya dengan bisa berbicara dan ngobrol secara informal ya. Kalau formal kan di rapat, ya kan satu arah. Itu menumbuhkan sisi leadership sebagai servant leadership ya. Iya, itu untuk menumbuhkan juga kedekatan dan membuat jarak yang jauh menjadi dekat itu, dan tidak ada menghilangkan barrier psikologis antar atasan bawahan ya. Tapi juga tergantung situasi, tidak semua situasi ya. Itu. Jadi itu penting sekali bahwa kita harus melayani ke bawah, kita harus mengerti problem-problem di bawah. Kan kita kadang-kadang cuma dapat laporan ABS asal Bapak senang, malah udah laporin gini aja. Kan banyak yang atasan-atasan yang nggak pernah mau turun ke bawah. Betul. Ada contoh kasus sepanjang Pak Kirgi jadi direksi mengenai soal itu Pak, ABS tadi itu? Saya punya anak buah waktu di Palembang itu, saya sebagai pemimpin wilayah, itu ada anak buah area manager, ada 5 area manager, itu yang tidak perform, sehingga istilahnya kalau kapal terbang saya punya 5 engine, satu engine ini memble, jadi miring kan terbangnya kan? Gitu, kurang berfungsi. Kenapa? Karena dia nggak mau turun ke bawah. Dia tidak mau kenal orang di bawah atau tidak mau OTS ataupun mengunjungi cabang-cabangnya. Ya, saya juga heran kenapa gitu. Akhirnya ya saya harus tahu. Saya datangin ke rumahnya, saya datangin ke kantornya, saya lihat bagaimana dia kerja, saya lihat bagaimana keluarganya, hubungan dan sebagainya. Jadi saya harus tahu bahwa seseorang itu berprestasi di kantor itu karena dia berhasil di rumahnya. Jadi kalau orang di kantor itu tidak berprestasi, berarti dia membawa masalah dari rumahnya. Dia punya problem hubungan, apakah anaknya narkoba, apakah mungkin pegawainya sendiri yang narkoba. Memang kejadiannya ada yang seperti begitu. Dan mungkin juga hubungan suami istri itu juga kurang baik. Waktu itu yang Pak Kiki temukan apa masalahnya itu? Ya, ada masalah narkoba tadi rupanya. Okay. Dan itu pertama kali di kejadian Bank Mandiri sejak berdiri, problem itu muncul dan saya tegas bahwa kita nggak bisa menerima. Saya lapor sama bos saya itu, saya bilang, Pak, ini saya harus pindahin ke pusat aja. Supaya saya punya pengganti mesin engine yang baik tadi, ya, dan orang yang tidak bermasalah gitu. Pak Kiki mengkonfirmasi dulu ya apa dari orang kan ini kan nggak perform iya, kita juga ajak ngomong juga kepada orang ini. Artinya Pak Kiki menemukan bahwa menyelidiki dengan mata kepala sendiri, memang ada dia bermasalah, memang dia tidak perform, bukan hanya dari laporan. Iya, ada juga dari laporan audit, internal audit. Bahwa dia mengkonsumsi atau memiliki peralatan itu. Dan wah, saya bilang bahaya banget ini. Kalau banyak yang mengikuti seperti dia, kan leader kan role model. Bagaimana leader, anak buah pasti ikut. Itu gampang sekali lah, psikologisnya gampang sekali. Kita lihat bahwa
anak buah baik pasti atasannya baik, begitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi ya itu dalam bentuk kita mengenal secara dekat dengan satu level di bawah kita sih, ya. Tapi kalau yang ke bawah-bawah nggak terlalu intensif, cuman sambil lewat, tapi juga harus menyentuh gitu ya. Jadi ya kita menyentuh tuh ya kita tepuk punggungnya. Itu beda sekali kalau kita ketemu orang yang di bawah itu. Kita bersalaman ataupun ditepuk. Iya, mereka merasa gimana? Iya, betul Pak. Kalau sama atasan tuh kita itu beda banget, Pak. Ya juga kalau yang sama bos di ini kan kayaknya tuh kita tuh apa ya? Hangat gitu. Hangat gitu jadi. Nah, itu satu Pak, servant leadership. Yang kedua Pak? Yang kedua di dalam kita bekerja ya sangat penting sekali bahwa ini yang dinamanya komunikasi dan koordinasi. Itu kelemahan di organisasi. Menurut saya nggak di bank saja, hampir di seluruh mungkin di Indonesia ya. Pada umumnya yang namanya komunikasi dan koordinasi itu sangat lemah sekali. Sehingga saya melihat kalau kita berkomunikasi, contoh dengan sesama direksi aja lah. Banyak kan di dalam organisasi yang direksinya nggak kompak. Iya. Apa namanya, bertentang satu sama lain. Jadi mementingkan ego sektoralnya, ya kan? Itu banyak sekali. Kemudian komunikasi dengan komisaris. Sama juga, banyak juga yang nggak mau dekat dengan komisaris karena merasa dikontrol dan sebagainya. Saya mempraktekkan bagi diri saya sendiri, saya berkomunikasi baik dengan seluruh direksi. Bahkan dengan komisaris pun. Saya mencoba, ya sebelum kita secara formal melakukan meeting dan apa, kita ini dulu, apa namanya? Secara informal kita datang dulu, Pak, kita problem ini, gini. Jangan kita nanti dihajar di forum yang formal, ya kan? Lebih baik kita tahu dulu problemnya. Sobat APP ini saya sering teringat bagian itu ya, terutama waktu Pak Kiki masih di Palembang. Pak Kiki itu termasuk satu-satunya kepala wilayah di Palembang ya yang kenal dekat dengan waktu itu gubernur ya Pak ya, gubernur Sumatera Selatan ya, Pak Rosyan Arsyad. Artinya beliau memiliki hanya mengenal. Iya, yang lain hanya mengenal nama atau secara formal, tapi beliau ini mengenalnya lebih dari itu dan sempat disebut-sebut dalam sebuah forum resmi ya bahwa saya nggak kenal nih sama semua, saya kenal sama Pak Kemal aja nih di Palembang ini. Bahkan BPD Sumselnya sendiri nggak disebut ya Pak? Nggak disebut. Nah itu mungkin walk the talk-nya Pak Kiki soal apa beliau memang orang yang suka mengenal semua tanpa dibatas-batasi dan suka ngobrol gitu Pak. Jadi bisa dilanjutkan Pak yang tadi Pak soal apa namanya koordinasi dengan komisaris, dengan sama direksi supaya nanti di acara formal kita tidak bermasalah. Engkel-engkelan kalau bahasa Jawanya engkel-engkelan gitu. Iya, betul. Jadi kita selesaikan dulu separuh jalan itu kita selesaikan dulu, nanti yang tinggal yang formalnya tinggal istilahnya ketok palu aja. Gitu, bukannya ribut di dalam forum formalnya gitu. Iya kan? Dan itu butuh komunikasi. Dan itu butuh keahlian state of the art lah gitu. Karena nggak semua orang juga memiliki keahlian ataupun kemampuan itu. Iya kan? Ya karena ya chemistry lah, bicara masalah chemistry kan. Tapi kalau saya selalu mencoba mendudukan low profile lah. Saya ini ya orang yang mau belajar, yang mau kenal orang dan ya kita ego tadi Pak, kita coba hilangkan ego kita. Dan itu enak sekali Pak menjalankannya. Nah, jadi kelemahan banyak dari kita adalah faktor komunikasi tadi dan koordinasi. Koordinasi ya dalam pengertian tadi mau rapat tadi kan kita koordinasi dulu nih. Begini problemnya. Kira-kira gimana ya Pak solusinya? Bisa juga komisar katakan, oke yang ini nanti kita putuskan kita di dalam forum yang resmi. Tapi paling nggak dia udah tahu, kita udah berikan input. Ini loh problemnya Pak. Menurut saya ini harus begini, ini harus begini, harus begini. Kalau Bapak berpendapat lain atau forum berpendapat lain, nggak apa-apa. Tapi paling tidak saya sudah mengurangi beban Bapak untuk mikir gitu. Itu koordinasi Pak. Nah banyak hal di divisi-divisi di level di mana koordinasi juga lemah sekali. Karena ego tadi mementingkan, gue pengen menonjol, gue pengen duluan. Gitu. Banyak sekali Pak. Jadi ya kita harus mengarahkan dan mengatur ya
bagaimana melakukan koordinasi. Karena kunci sukses organisasi itu kalau komunikasi dan koordinasi baik di semua level, wah keren. Wah, sangat-sangat menarik, Pak. Mungkin ini agak di luar dari buku Pak Kiki ya. Menurut Pak Kiki ini problem leadership terbesar kita di Indonesia, terutama di sektor perbankannya itu apa sih, Pak? Leadership itu kembali ke karakter orang per orang sih ya. Jadi beda-beda ya. Jadi apa yang saya praktekkan servant leadership di kepemimpinan saya mungkin nggak cocok di orang lain ya. Karena saya merelate-nya lebih kepada mungkin perjalanan hidup dari sejak kecil sampai dewasa itu juga bisa memberikan nuansa kita mau menjadikan pemimpin ini sebagai apa. Contohnya tadi bahwa saya sering jadi ketua kelas, selalu memimpin teman-teman. Itu menjadi leader gitu. Nah, sekarang kalau yang di perbankan, nomor satu menurut saya tetap manusia. Ya, jadi bukannya profit ROI segala macam. Itu penting, itu hasil akhir. Tapi kita harus memiliki manpower, harus memiliki pegawai-pegawai yang punya. Nah, kita nggak cukup cuma punya pegawai itu pinter. Number one is kejujuran. Oke. Ya, jadi kalau kita punya pegawai-pegawai yang punya tingkat kejujuran yang tinggi, yang bisa dipercaya, ya, itu kita tenang. Oke. Tapi kalau kita punya anak buah yang cuman punya pinter, banyak yang nyolong, banyak yang nelikung, banyak yang macam-macam, bikin problem, Pak. Oke? Nah, jadi karena gini, kalau pinter itu ada sekolahnya. Iya. Ya, bisa di mana aja lah, mau ambil S2, S3, pinter ya. Kejujuran nggak ada sekolahnya, Pak. Jadi kejujuran itu adanya dari keluarga. Dari keluarga. Jadi pendidikan keluarga. Masa kecil, remaja, dewasa itulah sekolah kejujuran. Tapi kalau sekolah formal kejujuran nggak ada. Jadi bagi perusahaan kalau mau melakukan training ataupun mau menyekolahkan pegawai, S2, S3 gampang. Kirim ke Amerika, kalau tes, kalau lulus tinggal dibiayain. Tapi kejujuran nggak ada sekolahnya. Oke, nggak terasa Pak Kiki, kayak kira nih dari udah di ujung diskusi kita. Sebenarnya saya mau membedah lagi lebih banyak, cuman membiarkan Sobat APP penasaran akan lebih baik, jadi biar mereka bisa mendapatkan sendiri dan membaca sendiri buku ini, karena memang buku ini tidak ada babnya ya, sekitar 230-an halaman. Dan justru karena tidak ada babnya itu yang membuat buku ini menurut saya cukup mengalir ya, karena tidak dipisah-pisah antara bab satu dengan yang bab lainnya. Bisa baca dari mana aja. Bisa baca dari mana aja, bisa kita ambil dari tengah ya. Tapi sekali lagi setiap bagian ada insight leadership dan spiritual dari Pak Kiki. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari diskusi ini dan juga teman-teman bisa mengambil manfaat dari membaca buku ini. Terima kasih sekali Pak Kiki atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Pak Kiki bisa hadir di podcast kita. Insya Allah. Kita bisa diskusi. Siap. Atau kalau ada Sobat APP yang menginginkan diskusi dengan Pak Kemal dengan topik khusus juga silakan tulis di kolom chat. Terima kasih. Sampai jumpa dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.